Kita bahas. Nah, sekarang kita bahas mengenai sales marketing. Kepada ini tolong dimatiin dulu, semua di mute dulu ya. Jadi biar nggak berisik. Oke, kita sudah tahap ke sales marketing. Nah, sekarang kita bahas mengenai strategi sales and marketing. Sebelum kita ke sana, kita harus mengetahui namanya dengan bisnis model canvassing, di mana kita memetakan secara helikopter view terkait dengan bisnis. Jadi sebenarnya nanti apa sih yang kita tawarkan? Step pertama yang harus kita kenal terlebih dahulu terkait dengan segmen dari si pelanggan. Artinya kita harus tahu terlebih dahulu siapa pelanggan kita sebenarnya. Jadi harus detail dulu siapa sebenarnya. Jangan sampai kita membuat sebuah segmen pasar atau segmen pelanggan yang akan kita targetkan itu terlalu luas. Kalau terlalu luas, kemungkinan besarnya juga akan kecil. Contoh misalnya kita mau bikin jaring. Jaringnya tuh ukuran misalnya berapa gitu. Tetapi target marketnya karena nggak jelas, semua dia mancingnya di lautan luas, lautannya luas banget, sehingga karena segmennya tidak jelas, melakukan strategi yang salah. Dia ke pantai, kemudian dia saring pakai jaring yang dia buat itu, jadi susah dapatnya karena tidak jelas, karena terlalu luas. Si segmennya jadi nggak jelas, nyebarin jaringnya, jadi nggak dapat. Harusnya dari segmen pasarnya itu, kalau saja segmen pasarnya jelas, sehingga dia bisa tahu bagaimana cara nangkapnya. Atau misalnya segmen pasar pelanggan sudah dipastikan bahwa misalnya target marketnya adalah ikan yang ada di sungai. Berarti ya jaring yang dibuat ya jangan terlalu besar, yang cocok di sungai yang seperti apa. Dan cara untuk mendapatkan untuk menjaringnya ya cari ya di sungai-sungai. Sungai-sungainya seperti apa? Sungai yang memang agak kalaupun dia kering, dia pasti ada agak dalam dikit. Ataupun di tempat, kalau sungai kan ada yang cekokan-cekokan itu, nah itu kita jaring di situ. Kan udah jelas tuh segmennya, jadi nggak umum tapi lebih spesifik. Lebih spesifik lagi kalau ngejaringnya di kolam renang sendiri. Kalau di kolam renang, kolam ikan sendiri kan enak, karena udah pasti jelas sudah ada si ikannya enggak. Tetapi kalau segmennya terlalu luas, dia jaring di laut, dia udah gitu jaring yang dibikin nggak cocok dengan lokasi. Kalau untuk pasar atau misalnya cari ikan laut, berarti jaringnya juga harus pakai kapal dan luas itunya, si jaringnya sangat, dan cara itunya juga beda. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kita menetapkan segmen pasar kita, kejelasannya. Sehingga kalau kita mau mancing dengan segmen pasar yang jelas itu akan lebih mudah untuk mendapatkan. Itu segmen pasar atau segmen pelanggan kita. Itu harus ditetapkan terlebih dahulu di sini. Yang kedua adalah kalau sudah tahu pasar yang akan kita tuju, tentunya kita harus membuat orang tertarik untuk beli sesuai dengan pasar yang kita inginkan. Sehingga perlu ada satu bagaimana caranya orang bisa dengan segmen tersebut tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Contoh misalnya segmen pasarnya, misalnya apa ya, ikan, bisa. Artinya kan oke, jangan ikan lagi lah.
Misalnya kita membuat produk, oke, kita segmen pasarnya adalah anak-anak. Anak-anak tuh suka apa sih? Nah, kita harus anak-anak tuh di mana nih, umur berapa? Umur SD sampai TK. Udah jelas kan, berarti kalau mengumpulkan orang-orang yang di TK sama SD di mana ya? Berarti di sekolah dong. Tapi sekarang agak susah kondisinya kalau sekolah sekarang ini jarang masuk ya, karena ada pandemik seperti ini. Mungkin perlu ada satu strategi lain supaya bagaimana kita mendapatkan pasar anak-anak SD TK ini bisa kita jualkan. Perlu ada satu nilai tawar yang akan kita unggulkan dari target pasar SD sama TK tersebut. Ya, caranya macam-macam. Nah, apa yang kita tawarkan? Nah, tawarkannya sesuai dengan produk kita yang bisa. Kita bisa apa? Kalau makanan contoh, kalau makanan misalnya makanan permen, makanan apa? Nah, kalau misalnya dulu masih ada, ya kita tinggal mencari tempat-tempat yang toko atau kerjasama dengan atau pedagang yang kita datangin ke sekolah-sekolah. Tapi kalaupun target marketnya adalah SD, TK, bisa saja bisa tawarkan apa misalnya. Oh, buku misalnya, buku LKS atau apa, kerjasama dengan guru ataupun dengan sekolah, Diknas, dan sebagainya. Dan nilai tawar tersebut kita harus rancang sampai di mana dia bisa. Atau bisa saja misalnya segmen pasar ini ceritanya kalau ini ada lembaga pendidikan khusus yang khusus untuk anak-anak misalnya SD atau TK dengan bahasa Inggris. Kita bisa dengan cara daring atau ditawarkan khusus-khusus secara daring kepada setiap TK SD kerjasama dengan sekarang ada semacam, apalagi sekarang lagi musim didorong dari pendidikan itu adalah belajar merdeka, belajar dengan merdeka, artinya kayak di kampus merdeka lagi. Walaupun kita punya program, tetapi kalian kan bisa belajar apa aja untuk bisa ikut training online yang ada di pasarnya banyak, ada ikut webinar, seminar, itu dikumpulin semua sertifikat itu dan bisa dikonversikan ke dalam nilai SKS. Begitu pula dengan di SMP, SMA, sekarang didorong mereka bisa belajar mandiri. Ya, dengan mencari sumber-sumber informasi atau sumber pelatihan atau pendidikan yang bisa meningkatkan kompetensinya dia. Tanpa harus dia belajar pada institusi tersebut. Itu bisa kita tawarkan dengan kursus bahasa Inggris contoh, ataupun yang lain. Nah, tinggal dari nilai-nilai yang apa kelebihan kita dan manfaatnya kita tulis, kita ciptakan, kita kreasikan. Baru kita memikirkan bagaimana mendistribusikan jasa tersebut misalnya kepada market kita. Ya, dari caranya dengan membuat, bisa juga dengan menciptakan link-link mencari kerjasama supaya orang kontrak dengan kita itu bisa kerjasama dengan guru-gurunya, dengan setiap sekolah ataupun setiap SD, SMP gitu. Jadi mencari channeling atau kanalnya di mana, channelingnya. Setelah dari 1, 2, 3 ini baru kita memikirkan bagaimana si orang yang tadinya kenal jadi tadinya tidak kenal jadi kenal, dan udah dari kenal jadi suka, setelah suka cinta banget sama kita, sehingga perlu ada membuat sebuah hubungan relationship dengan si pelanggan. Nah, ini adalah action apa aja yang kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Contoh misalnya dengan diskon, dengan promosi, dengan gratis, ataupun dengan cara orang datang ke belajar gratis dulu, nanti 1 kali gratis, nanti besoknya kalau suka dia bisa lanjutkan lagi. Itu dengan cara-cara kalau di dunia pendidikan.
atau dunia produk lain, UMKM, misalnya produk makanan, kita bisa ikut pameran, ikut setiap itu dicoba tawarkan dengan mencoba dulu gratis, setelah itu pesan-pesannya itu cara-cara tersebut kita lakukan. Nah, ini kita bisa di kotak-kotak ini kita bisa tuliskan segmennya apa, TK, SD misalnya. Terus tawaran apa yang diinginkan gampang di. Jadi misalnya contoh bahasa Inggris, nggak usah ke punya apa, nggak usah berkumpul, belajarnya langsung di rumah dengan melalui YouTube atau dengan langsung melalui Zoom meeting dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara channelingnya, itu kerjasama dengan sekolah-sekolah, SMP dan sebagainya, ditulis di sini. Itu baru bagaimana cara menghubungkan dengan pelanggan, karena bagaimana membuat sebuah komunikasi yang baik ataupun bagaimana menarik perhatian. Yaitu dengan misalnya ikut sekolah gratis dulu. Kayak sekarang Fakultas Teknik ini akan mengadakan semacam training, atau bukan training sebenarnya, memperkenalkan kompetensi ke depan tuh Fakultas Teknik bisa memberikan apa loh, mampu ini, mampu itu. Tapi dia ikut pelatihan dulu 1 hari misalnya, atau berapa jam, supaya bisa tahu betul, oh rasanya begini kuliah, oh saya ke depan tuh kemampuan Fakultas Teknik memberikan apa aja, A, B, C, D. Setelah itu dapat sertifikat, dijamu. Setelah itu mereka memutuskan, saya mau melanjutkan di Fakultas Teknik, Unpad, atau bagaimana. Nah, itu adalah satu strategi untuk membuat sebuah hubungan relationship dengan si calon pelanggan. 4, kemudian 5. Baru kita bisa melihat kira-kira aluran pendapatannya seperti apa, nih cash flow-nya. Revenue yang kita dapat dari mana ya? Tentunya dari pendaftaran, kemudian biaya iuran per bulan dan sebagainya. Ini bisa kita masukkan di sini. Kemudian itu 5. Nah, ini masalah pendapatan. 6 adalah sumber daya utama. Apa sih yang menjadi sumber daya utama dari tadi contoh kursus bahasa Inggris? Yaitu berarti si tenaga pengajar yang kita rekrut apa aja, misalnya harus dari kuliahan kuliahan yang berbahasa Inggris atau apa gitu ya, itu sumber daya utama. Ataupun fasilitas Zoom, itu adalah sumber daya utama di dalam proses pelayanan. Kegiatan utamanya apa? Misalnya kegiatan mengajar, kegiatan ada silabusnya, ada sebagainya, itu di kegiatan utama. Kemudian baru ada rekanan utamanya apa? Partnership untuk mendukung kita apa aja, misalnya Zoom meeting, apalagi itu yang harus konsisten, internet gitu ya. Terus kemudian apalagi pengajar ada nggak pengajar yang bisa ini, ataupun nanti rekanan utama tuh artinya ada yang mensupport kita ini siapa aja rekanan utama kita. Dan ini semua kegiatan yang mulai dari ini ke belakang ini mengakibatkan struktur biaya kan. Oh, biaya ini berapa rupiah, ini berapa. Jadi struktur biaya itu ini akan keluar datanya berapa HPP-nya, harga pokok produksi. Nah, tinggal kita masuk nih pendapatannya berapa kira-kira. Kalau kita ambil saja dari setiap sekolah, berapa sekolah, kita ambil dari setiap sekolah ada 4 atau 5 orang, dikali berapa sekolah yang ditawarkan, kira-kira berapa dalam setiap bulannya. Ada misalnya 40-50 orang, 50 kali sekian sebulannya misalnya 500.000 atau 300.000, kira-kira pendapatannya berapa dikurangi dari struktur biaya tersebut, sehingga ada profitnya berapa. Ini bisa kita hitung di sini. Nah, jadi semua itu yang saya ceritakan ini adalah suatu model, bisnis model generation yang diciptakan oleh atau ditulis oleh Alexandre ini, kemudian dibuat dan disebarkan di seluruh dunia, dan banyak yang mendapatkan ilmunya dari sini.
Ini model canvassing seperti ini, dari customer, bagaimana mendistribusi ini value proportion, bagaimana channelingnya, bagaimana membuat hubungan relationship-nya, sehingga income kita berapa rupiah. Nah, setelah itu didukung oleh siapa aja, key activity, key resource-nya apa, key activity-nya apa saja, terus kemudian ada partnernya siapa, dan ini akan berakibat kepada biaya, makanya ini kita buatkan struktur biaya, cost-nya berapa. Sehingga pendapatan dikurangi cost, sehingga profitnya itu berapa. Itu bisa kita itu. Ya, kayak ini kotak-kotaknya. Kalau kita buat, ini penyebarannya ya. Nanti kita lebih ini lagi. Terus ini adalah penjelasan yang saya bicarakan tadi. Struktur cost biaya. Oke. Jadi yang tadi tahapan adalah membuat, meng-create the creating idea of business. Jadi bagaimana kita menyusun ide bisnis tadi. Ada customer. Nah, sekarang pertanyaan, kan ada 3 pelaku utama bisnis dalam menurut tadi bisnis model generation tadi, ada customer, ada businessman atau pelaku usaha, sama suppliernya. Kita bisa mengikuti idenya itu berawal dari mana, Pak? Apakah dari pelanggan dulu? Ada permintaan dulu, baru kita bikin idenya dari situ, baru tarik ke belakang, atau dari pembisnis dulu, ide-ide dari pembisnis punya ide apa, baru kita satu ke depan, satu ke belakang, atau dari pemasok dulu. Itu semua tiga-tiganya kemungkinan bisa, idenya dari mana saja bisa, baik mulai dari pelanggan dulu bisa, dari pembisnis bisa, ataupun dari pemasok. Jadi misalnya contoh, pelanggan adalah komunitas ya. Fokus kita adalah bagaimana kita memuaskan pelanggan, mempelajari perilaku kebiasaan pelanggan, apa kebutuhan keinginan pelanggan, apa saja pelanggan membeli produk, kemudian jasa apa yang dibeli, kapan, di mana dibeli, pada apa pendapatan mereka. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan bagaimana caranya dapat ide bisnis dari pelanggan dulu. Nah, setelah itu dari pelanggan kira-kira yang bisa tawarkan apa aja, produk A, B, C, D, E. Nah, setelah itu baru kita tarik ke belakang. Itu bisa berawal dari situ, baru tarik ke belakang. Nah, sekarang kalau idenya mulai dari pembisnis. Pembisnis ini adalah orang yang berupaya menangkap peluang usaha dan memberikan solusi pada pelanggan. Nah, ide-idenya bisa saja bagi seorang bisnis melihatnya secara ini, bahwa ide bisnis itu mulai dari masalah pelanggan. Kalau tadi bedanya si pelanggan kita analisa, kita butuhnya apa aja, ABCD. Nah, kalau mulai dari pembisnis, ada si pembisnis itu punya ide dulu, baru tarik ke depan sama ke belakang, artinya tarik ke bagian siapa target market kita, ke belakang berarti siapa supplier kita. Nah, kalau ini menangkap idenya itu mulai dari, pasti kalau ada masalah pasti ada peluang. Contoh misalnya ada hujan, nah, hujan kan ini ada masalah bagi orang-orang yang mau berangkat kemana-mana, agak susah, mau ke mobil, mau kendaraan, wah ini hujan, nggak mungkin. Ini ada sebuah masalah. Tapi ini menjadi peluang ide bisnis, yaitu jasa ojek payung. Jadi semua bisnis itu biasanya berawal dari masalah pelanggan. Yang berikutnya adalah ide dari kebutuhan pelanggan, karena supply dan demand. Jadi karena daerah sini misalnya susah banget mendapatkan beras sehingga harganya jadi mahal, berarti ini adalah ide bisnis mensuplai ke daerah tersebut, suplai beras misalnya. Jadi ini adalah hukum permintaan dan penawaran. Yang ketiga adalah ide bisnis dari orang lain, yaitu dengan menggunakan ATM. Menggunakan ATM itu, pola ATM itu adalah amati, tiru, modifikasi. Contoh misalnya daerah tersebut, wah laku, ada tukang cukur, laku banget. Tetapi bagaimana kita amati, tiru, coba lihat dulu, amati, kemudian kita tiru, ambil, modifikasi. Contoh, modifikasi, target marketnya kita khususkan pada satu titik segmen, yaitu anak kecil, sehingga tukang cukur di situ kasih ada mainan kuda-kudaan atau apa, jadi anak kecil itu dikasih main sambil dicukur gitu.
Itu menjadi pola amati, tiru, modifikasi. Keempat adalah ide dari perubahan teknologi. Gara-gara teknologi semua, gara-gara pandemi kemarin saya bikin jasa, misalnya jasa webinar, setiap orang mendapatkan pendapatan dari situ karena bayar untuk dapat sertifikatnya. Itu adalah, mohon di mute dulu ya, mute dulu. Halo, suaranya di mute dulu. Aku Priyadi, tolong di mute. Nggak dengar ya? Iya Pak. Dimatiin dulu, di mute dulu suaranya. Aku. Oke. Next. Kita baru kelima adalah ide dari kebijakan pemerintah. Biasanya atas kebijakan pemerintah itu ada peluang bisnis. Contoh misalnya dulu tuh LPG 3 kilo. LPG itu adalah kebijakan pemerintah di mana daripada pakai bahan bakar minyak lantung tuh apa ya? Kerosin. Itu adalah bahan bakar untuk jet, pesawat terbang. Di luar negeri dijual mahal, di kita sangat murah. Sehingga lebih baik ini dipakai untuk jualan kepada industri pesawat terbang, tapi kerosin ini di Indonesia dipakai buat bakar buat kompor, buat masak, sehingga akan lebih murah pakai gas LPG. Ya, gas LPG itu akibatnya macam-macam. Transfer dari menjadi LPG 3 kilo dari minyak lantung, minyak apa namanya, kerosin tuh namanya dulu tuh minyak buat bakar, kemudian diubah menjadi LPG 3 kilo. Kebijakan pemerintah membuat itu sehingga terjadi efek yang luar biasa. Harus ada wadah melon yang hijaunya itu sebagai menampung gas, dan sehingga bisnis yang ke depan jadi banyak. Sekarang sudah mulai ini ya, mulai nggak menjadi isu yang utama. Keenam, ide bisnis dari visi seseorang. Itu karena visi seseorang itu dia punya gambaran, oh ke depan ini daerah sini bagus. Misalnya dulu sebelum ada Bali itu banyak orang yang visi ke depan karena ngelihat pemandangannya bagus sehingga investor masuk untuk membangun hotel dan sebagainya karena visi seseorang. Ya, itu adalah bentuk dari bagaimana kita membuat. Nah, sehingga ini dibalik. Kalau di tadi berarti produk jasanya dulu apa, baru kira-kira pelanggannya siapa aja yang cocok untuk bisa ditawarkan. Nah, yang terakhir adalah masalah pemasok. Jadi kita idenya bisa mulai dari awal karena pemasok. Pemasok adalah orang atau usaha yang membantu mengadakan barang jasa, bahan-bahan atau jasa-jasa, dan sumber daya lain yang mewujudkan ide bisnis dan kepentingan operasional ide bisnis. Jadi bisa jadi ide bisnisnya itu mulai dari si pemasok dulu. Nah, dari pemasok ini biasanya, contoh misalnya saya dulu bisnis buat ikat Cirebon misalnya. Sampai sekarang saya masih bisnis ikat. Jadi ada beberapa partner yang sering pesan ke saya, Pak Andi tolong bikin ikat Cirebon misalnya. Ya udah. Karena apa? Karena saya waktu itu sering bertemu dengan UMKM di mana UMKM itu di bidang batik, di bidang konveksi dan sebagainya. Karena pemasoknya itu kan kemudian ada kayak karpetnya yang busanya itu tempatnya tahu. Jadi karena pemasoknya itu saya merancangnya karena ini saya mau manfaatkan ini nih yang limbah ini dipakai apa ya. Nah, setelah dapat dari pemasok itu bisa jadi idenya mulai muncul belakangan setelah tahu pemasoknya yang banyak yang saya kenal, baru kita buat sebuah idenya
ide bisnis itu baru kita pikirkan bagaimana cara target marketnya siapa. Gitu. Nah, bagaimana cara mendapat pemasok adalah carilah pemasok yang dapat bekerja dengan kapasitas kebutuhan ide bisnis. Kemudian carilah pemasok utama yang dapat bekerja secara jangka panjang. Jadi pemasok utama adalah misalnya konveksi. Saya punya partner penjahit konveksi yang bisa partner sepanjang seterusnya gitu. Jadi satu yang utama dulu, nanti yang lain jadi pendukung saja. Ketiga adalah carilah pemasok alternatif untuk jaga-jaga kalau pemasok tidak bisa berjalan mulus. Keempat, cari pemasok yang dapat bekerja secara jangka panjang, dapat memenuhi persyaratan pembayaran digital. Bisa juga saya dapat pemasok, tapi bayarnya belakangannya, bisa nggak? Bisa. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif atau satu strategi untuk dapatin pemasok. Jadi setelah itu baru kita mau bisa tahu dari tiang-tiang tadi, baru kita kita rancang aktiviti kuncinya, membangun hubungannya, baru kita sumber daya kuncinya, pembangunan jaringan pelayanannya, baru kita dapat uangnya dari mana, biayanya berapa, udah. Ini contoh, biasanya orang buat gambarnya seperti ini, kotak-kotak seperti ini. Customer segment, apa aja nih, sales profesional, ini job seekers, ini kayaknya ini buat ini nih, aplikasi untuk social PIC atau mencari job seeker. Jadi untuk job seeker atau pencari pekerja, artinya dia buat aplikasi ini. Berarti dia better lead generation, execute branding, improve through leadership, better networking and conversion. Jadi ini apa ini sih? Bisnisnya apa ini? Design dan better lead generation. Ini kayaknya pencari kerja, pencari headhunter lah. Ini headhunter. Kemudian mencari professional consulting di bidang engagement manner, channelnya melalui apa untuk mempublikasikannya, FB, email, dapat uang dari mana, setup, optional, social profile, kemudian monthly management fee, uangnya dari sini, copywriter, kemudian key activity-nya content creation, lead generation, tracking, saja dapat uang dari content generation, ya, sosial media. Kayaknya ada dia dibikin sosial ini ya, sales profesional ini. Berarti ada semacam branding consulting, jaringan dan sebagainya. Ini strateginya. Nah, kalau lebih canggih lagi dibikin semacam gambar. Nah, gambar ada ini problem-problemnya, ada target marketnya siapa aja. Kemudian apa yang kita buat, apa ini founding musik. Nah, jadi ini jasa ini nih. Sela band. Nah, ini strategi apa lakukan. Seperti itu. Nah, dasar bangunannya adalah di sini. Ya, buat semacam model bisnis model canvassing. Oke, itu aja mungkin apa materinya. Ada pertanyaan nggak? Udah absen belum yang perencanaan pabrik? Jadi nanti apa hubungannya dengan perencanaan pabrik? Tentunya yang tadi yang kita lakukan adalah basic bagaimana sebenarnya apa yang mau kita tawarkan dulu kepada orang lain. Jadi bagaimana kita melihat itu menggunakan metode atau tadi bisnis model canvassing dulu biar mengerti secara keseluruhan, secara whole package itu seperti apa. Bagaimana perlu kita targetkan pada siapa customer kita, bagaimana perlu dikembangkan, bagaimana supplier yang kita butuhkan, siapa saja supplier yang kita butuhkan, sehingga kita
akan membahas bagaimana uangnya dapat dari mana, biayanya dari mana. Oke, itu ada pertanyaan dari keterangan mengenai penjelasan materi tentang bisnis model kanvas. Nanti di soal UAS kemungkinan pasti ada dan disuruh nyusun bisnis model kanvas. Ada pertanyaan? Jangan lupa absennya ya. Kalau belum jelas nanti setiap mata kuliah akan saya buat videonya dan di-upload di YouTube. Kalian bisa ulang atau mendengarkan. Oke, ada pertanyaan? Gimana? Mungkin tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oke. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada besok. Ada pertemuan lagi kan? Selasa apa? Rabu ya? Selasa. Rabu mungkin, Pak. Kalau Saya nggak udah salah. kirim. Ya, tapi Besok ditarik ke depan besok jadinya. Ya. Besok jam 1. Ya. Letak paku. Saya kirim, kan udah saya kirim itunya jadwalnya, apa namanya, undangan Zoom meeting-nya. Oke. Kayak gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.